Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sarah Zafira Saweho, mahasiswi Telkom University, jurusan Teknik Industri, kelas TI 4305. Pada video kali ini, tema presentasi saya mengenai konsep uang, fungsi uang, jenis uang, mengukur suplai uang, bagaimana bank mencetak uang, dan money multiplier. Pertama-tama saya akan membahas mengenai konsep uang. Uang yang kita kenal saat ini telah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Seiring berkembangnya zaman, manusia tidak bisa memproduksi barang sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Oleh karena itu, muncullah sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Namun sistem barter ini tidak bertahan lama, karena banyak kesulitan yang dirasakan orang-orang dengan sistem ini, seperti kesulitan untuk memperoleh barang yang tidak dapat dipertukarkan satu sama lain, dengan nilai pertukaran yang sama nilainya. Untuk mengatasi itu, muncullah uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Yang kedua ada fungsi uang. Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium of change. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Dan yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan nilai atau value. Sedangkan fungsi turunan uang ada tiga, yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan, dan yang ketiga sebagai alat pendorong atau penggerak kegiatan perekonomian. Lalu saya akan membahas mengenai bagaimana mengukur suplai uang dan bagaimana bank mencetak uang. Untuk mengukur suplai uang atau jumlah uang yang beredar, maka caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh jenis-jenis dari money supply. Data mengenai jumlah uang yang beredar dapat dilihat di bank sentral. Adapun jenis-jenis money supply ada 4, yaitu M0, M1, M2, dan M3. Kalau bagaimana bank mencetak uang itu, dalam pembahasan ini kita ambil contoh. Cara Bank Indonesia menerbitkan uang rupiah baru. Beberapa tahap dalam pengeluaran dan pengedaran uang rupiah baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengeluaran uang rupiah baru. Yang kedua, desain dan spesifikasi uang. Yang ketiga, pencetakan uang. Yang keempat, penerbitan uang sesuai dengan ketentuan peraturan bank. Dan yang kelima, melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai uang yang baru dikeluarkan oleh bank. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai money multiplier. Proses penggandaan uang atau money multiplier adalah proses pasar atau penyesuaian antara permintaan dan penawaran uang. Proses ini terjadi karena bank tidak harus menjamin secara penuh uang giral yang diciptakannya dengan uang tunai. Perlipat gandaan uang ini tidak bersifat konstan. Hal ini disebabkan karena faktor yaitu currency ratio dan reserve ratio. Jadi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang saya sampaikan bahwa pada awalnya konsep uang adalah sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Uang kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Uang beredar dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang yang beredar di masyarakat harus diatur jumlahnya supaya nilai uang tidak jatuh. Uang yang beredar dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh jenis-jenis uang yang beredar atau money supply. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.